Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja di sana ya. Pasti kalian semua belum kenal sama ibu ya, belum bisa jumpa sama ibu ya. Baik, ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya ibu memperkenalkan diri. Baik, ibu bernama Ibu Rosmoli Marbun. Ibu berasal dari Sekolah Tinggi Santo Bonaventura Kuskupan Agung Medan. Di sini ibu sedang PPL selama kurang lebih 2 bulan. Ibu berharap kepada kalian yang kelas 71 sampai 74, semoga kalian bisa bekerja sama ibu. Dan semoga Selamat pagi anak-anak. Baik, dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kemampuanku terbatas. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, sebab dengan kasih-Mu, Engkau senantiasa melindungi kami. Bukalah hati kami, agar kiranya menjadi mampu menangkap teladan para murid-Mu dalam menghadapi segala keterbatasan kami. Ajarlah kami hari ini untuk senantiasa bersikap yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya kita akan tentang mengamati sebuah gambar. Ibu akan menjelaskan tentang gambar pertama ini itu tentang seorang lumpuh. Gambar yang kedua itu tentang ada seorang anak yang sedang mensemir sepatu. Dia mempunyai kemampuan, dan yang gambar pertama itu dia memiliki keterbatasan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama itu pengertian kemampuan. Apa yang kamu ketahui tentang kemampuan? Apa ini maksud tentang kemampuan? Baik, Ibu akan membahas kemampuan adalah kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan, itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat, tidak dapat langsung terampil tanpa berlatih. Selanjutnya, yang kedua itu sikap yang perlu dalam mengembangkan kemampuan. Itu ada 5. Yang pertama, ketika kita mempunyai kemampuan, kita itu tidak boleh mudah putus asa. Yang kedua, kita harus tekun. Yang ketiga, kita harus disiplin. Yang keempat, kita harus berusaha dengan keras. Yang terakhir itu, kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap usaha kita. Baik, selanjutnya itu cara mengembangkan kemampuan. Bagaimana supaya kemampuan yang kita ada di dalam diri kita itu bisa kita kembangkan. Yang pertama itu melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Yang kedua itu masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. Yang ketiga itu belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih pengalaman. Selanjutnya, contoh keterbatasan manusia adalah keterbatasan. Ada contoh yang Ibu ambil, contoh keterbatasan manusia. Yang pertama itu fisik, yang kedua itu intelektual, yang ketiga itu psikis, yang keempat itu sosial. Keterbatasan yang manusia yang fisik itu manusia dapat merasa sakit, lemah, tidak mampu mengangkat suatu benda yang melebihi kemampuannya, bahkan manusia dapat mati. Yang kedua itu intelektual. Keterbatasan manusia dalam intelektual itu yang pertama itu pikiran manusia. Dia tidak mampu mengungkap secara tuntas semua rahasia tentang persoalan hidup manusia. Yang ketiga itu yaitu keterbatasan manusia yang psikis. Kurang mampu mengendalikan emosi, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu anak-anak keterbatasan manusia sosial. Ketidakmampuan dalam menjalin relasi dengan sesama, kurang mampu menghargai keberadaan orang lain. Kemudian di sebelahnya itu ada berbagai sikap dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama itu ada yang bersikap minder. Pasti kalian semua punya sikap minder kan, anak-anak Ibu? Sikap minder itu membuat seseorang akan sulit bergaul
dan menutup diri dalam pergaulan, menganggap Tuhan itu tidak adil, iri melihat keberhasilan orang lain, bahkan menganggap hidupnya tidak berguna. Jadi kalau kita mempunyai keterbatasan ataupun punya kemampuan, kita itu tidak boleh minder. Kita itu tidak boleh minder, kita itu harus tetap berjuang supaya kita itu bisa mengembangkan keterbatasan kita itu. Maka yang kedua itu kita tidak boleh bersikap munafik. Sikap munafik itu apa? Ya, sikap munafik itu sikap yang berpura-pura. Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan isi hatinya, maka yang dilakukannya itu pun semata-mata untuk menutupi kekurangannya. Bahkan dia juga perlu dengan cara menjelek-jelekkan teman. Contohnya ibu lah menjelekkan teman ibu, misalnya kan dia punya keterbatasan gini, terus itu dia menjelekkan orang lain gitu. Kemudian ada yang bersikap acuh tak acuh, dia tidak peduli gitu. Kemudian ada juga yang bersikap pasrah, aku pasrah lah, aku punya keterbatasan, dan juga dia tidak mau berbuat apa-apa. Jadi kalau kita punya keterbatasan itu, kita tidak boleh bersikap pasrah. Kita itu harus berdoa, terus kita itu harus berbuat yang lebih baik supaya kita itu tidak dijelek-jelekkan oleh orang lain. Kemudian ada yang bersikap tabah. Kita harus sabar gitu. Kita harus bisa menerima keterbatasan kita. Jangan kita hanya diam aja. Jangan kita tidak peduli, tetapi kita harus bersikap sabar. Sabar itu kayak mana caranya? Ya kita sabar, harus berdoa gitu. Dan juga menerima segala keterbatasan dengan rendah hati. Walaupun kita punya keterbatasan, kita itu tidak boleh langsung putus asa. Kita ya menerimalah, aku diberikan Tuhan kayak gini, aku punya keterbatasan, aku punya kemampuan. Kalau kita punya kemampuan, maka kemampuan yang ada dalam diri kita itu harus kita tunjukkan kepada orang lain supaya orang lain itu tidak menjelek-jelekan kita. Kalau misalnya kita punya keterbatasan, aku punya keterbatasan, mungkin si teman itu lebih baik gitu daripada aku gitu. Baik, yang punya bahwa Alkitab ada yang silakan buka Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Sudah dapat. Kemudian mereka pertama-tama menyadari kelemahan mereka. Aku punya kelemahan. Lalu mereka mencari dan meminta bantuan pada Yesus. Yesus, bantu kami supaya kami tidak tenggelam, supaya perahu ini juga tidak hanyut. Baru selanjutnya itu ada Yesus berkata, jika kita mempunyai keterbatasan, bukan alasan untuk tidak mau mengembangkan diri, tetapi ketika kita punya keterbatasan dan kemampuan, maka Tuhan Yesus berkata, tunjukkanlah kemampuan yang ada di dalam dirimu, jangan yang kamu tutup-tutupi. Kalau kamu punya kemampuan, kamu kembangkan, kamu tunjukkan kepada orang kalau kamu itu punya kemampuan. Tetapi kalau kamu punya keterbatasan, ya harus kamu kembangkan. Contohnya, bakatku bernyanyi. Contohnya harus kamu kembangkan. Itu kalau kita punya kemampuan bernyanyi, itulah kemampuan kita bernyanyi itu harus kita latih terus menerus. Tetapi kalau misalnya kita udah jadi terkenal gitu, sudah jadi artis gitulah contohnya kan. Si A itu punya kemampuannya hebat. Kita tidak boleh sombong. Kita selalu rendah hati. Kemudian Yesus juga berkata, kita harus mampu menerima keterbatasan dalam diri kita. Ya, kita harus mampu mempunyai keterbatasan. Apapun yang ada keterbatasan di dalam dirimu, jangan malu. Jangan merasa putus asa. Selalu kamu kembangkan, selalu kamu tunjukkan, selalu berusaha. Tidak boleh pantang menyerah. Kemudian Yesus berkata, berusaha menjalin relasi dengan orang lain yang lebih mampu. Contohnya, si kawan punya kemampuan, kita harus menjalin relasi hubungan dengan orang lain supaya kita juga bisa diajari, supaya kita itu bisa dilatih sama yang teman kita yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih hebat gitu. Kemudian Yesus berkata, jika kamu punya kemampuan dan juga keterbatasan, kamu juga jangan lupa berdoa, minta mohon kepada Tuhan, supaya kemampuan yang ada dalam diri kita itu dan keterbatasan dalam diri kita itu harus bisa kita tunjukkan. Tetapi jika kamu sudah mempunyai kemampuan dan keterbatasan, kamu tidak boleh sombong, harus rendah hati. Dan juga Tuhan berkata, dan murid-muridnya juga berkata, Tuhan, bagaimanakah hendaknya sikap yang perlu kulakukan? Ya, sikap yang perlu yang kita lakukan, ya kelima tersebut tadi, yaitu kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha, tidak boleh pantang menyerah, berdoa. Makanya ada orang berkata, ora et labora. Berarti
bekerja sambil berdoa gitu. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan karena aku punya kemampuan, aku punya keterbatasan. Tetapi jika aku punya kemampuan Tuhan, biarlah aku yang mengembangkan kemampuanku. Tetapi jika ada seseorang yang menjelek-jelekan aku Tuhan, biarlah Tuhan, semua aku serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tetapi bimbinglah aku, sertailah aku. Dan kamu, jika kamu sudah hebat, sudah terkenal, jadi seorang artis gitulah kan, kamu udah viral gitu contohnya, kamu sudah punya kemampuanmu, keterbatasanmu, tapi kamu jangan lupa bersyukur, karena ucapan syukur itulah yang lebih diutamakan oleh itu ucapan syukur itulah yang harus kita Ibu akan merangkum apa kesimpulannya. Kesimpulannya itu anak-anak, kita pantas bersyukur atas berbagai kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan, seperti kisah Yesus, di mana Yesus meredakan angin ribut, memberikan dua pesan penting. Yang pertama, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang kalian miliki, dipanggil saling membantu, bekerja sama satu sama lain, dan juga harus saling mengembangkan dan menyempurnakan. Yang kedua, anak-anak, Allah mengajak manusia itu agar bila mana mengalami keterbatasan diri, ia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati. Apa itu? Yakni Tuhan Allah, karena Tuhan yang selalu membantu kalian, Tuhan yang selalu memberi kemampuan, Tuhan yang memberikan kalian keterbatasan. Jadi kalau kita mempunyai kemampuan dan keterbatasan, kita tidak boleh kita sombong, kita harus rendah hati. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa kemampuan yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Atau sebaliknya, jika ada yang sama, tingkat keterampilan tersebut mungkin berbeda. Dengan kata lain, kita perlu belajar menyadari bahwa kemampuan kita itu pun terbatas. Tidak pernah ada seorang pun yang pintar dalam segala hal. Makanya anak-anak, ibu, makanya kita kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri dapat kita sikapi baik secara positif maupun secara negatif. Maka mulai dari sekarang coba kamu cermati, coba kamu hayati di dalam dirimu sendiri, apa kemampuan yang aku miliki? Apa keterbatasan yang aku miliki? Apakah keterbatasan dan kemampuanku sudah bersikap baik ataupun secara positif ataupun negatif? Kalau misalnya kamu sudah memiliki kemampuan dan keterbatasan, baik, mulai sekarang kamu tunjukkan kepada orang apa yang kemampuan yang kamu miliki. Kemudian ketika kamu misalnya putus asa, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepadaku Tuhan, kemampuan apa yang ada di dalam diriku. Kemudian apa kehendak Tuhan melalui keterbatasan yang kalian miliki. Itulah yang harus kalian cermati. Itulah yang harus kalian sadari dalam diri kalian sendiri. Baik adik-adik, demikianlah hasil pertemuan kita pertama. Semoga kalian dapat menguasai materi yang Ibu sampaikan. Baik, ya, Ibu tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian dapat menguasai materinya. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.